Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juru Selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah.
Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik menetapkan hari ini untuk memperingati Santa Marta. Marta adalah saudara Maria dan Lazarus, tinggal di Betania telah 4 hari dikubur. Saat Yesus tiba di rumahnya dan Marta menyesali Yesus terlambat datang, sehingga saudaranya Lazarus mati. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bukankah kita juga mengatakan seperti ini kepada Tuhan? Bila yang kita inginkan tidak dikabulkan Tuhan, kita berandai-andai sekiranya Tuhan mau segera menolong, maka kita tidak akan mengalami kesulitan atau penderitaan. Setiap orang pasti tahu Tuhan mengasihi kita manusia, tetapi kita tidak yakin Tuhan masih mengasihi kita setelah kita berbuat dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya. Ketidakpercayaan kepada Tuhan terjadi akibat dosa, dan tidak tahu apa kehendak Tuhan atas diri kita, yang seharusnya bisa kita ketahui dari firman Tuhan. Marta tahu Yesus ada kuasa dari Allah, tetapi ia beranggapan Yesus tidak akan sanggup membangkitkan saudaranya. Meski untuk hal-hal lain Yesus sanggup melakukan mukjizat. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit."
Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Kita pun sering membatasi karya Tuhan. Kita pikir Tuhan tidak mengerti teknologi, perekonomian, padahal segala sesuatu termasuk hal kecil sekalipun akan Tuhan kerjakan untuk menolong kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marta mengetahui bahwa orang mati memang akan bangkit pada akhir zaman, dan ini pengetahuan umum di mana setiap orang, sehingga perkataan Yesus tidak dimengerti olehnya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini?" Pengetahuan Marta tentang orang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman itu menunjukkan Marta mengenal kitab Taurat, namun sayangnya tidak mengerti bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang sanggup melakukan segala hal, termasuk yang mustahil bagi manusia. Jawab Marta, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga kita mendapat pelajaran dari pengalaman iman Marta kepada Yesus, dan kita semakin mau mengenal Yesus lebih dalam lagi, agar kita semakin yakin dengan iman percaya kita pada Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.